Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lujeng Endah Purwati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023, jurusan program studi bimbingan dan konseling, nomor induk mahasiswa 23.104.665 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari Senin 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP 1 Petarukan. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Terima kasih karena sudah datang sini untuk melakukan kegiatan konseling kelompok yang sudah direncanakan dari minggu kemarin ya. Apakah sudah siap? Siap. Sebelum mulai kegiatan ini, ya. Nah, sebelum mulai kegiatan ini, kalian berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini lengkap di kelompok ini? Berangkat semua? Alhamdulillah. Sebelum mulai kegiatan ini, kita ice breaking dulu ya. Permainan ABCD ya. Ya, mari kita berdiri. Nah, di permainan ABCD, posisinya mau hadap ke sini apa hadap ke depan? Ke depan, hadap ke depan, ke depan semua, ayo. Nah, permainan ABCD ini ketika permainan A kalian lompat ke depan, ketika B, Wenda bilang B ke belakang, C ke kiri, D ke kanan. Ayo kita mulai. A ke depan, B ke belakang, C ke kiri, D ke kanan. Nah, silakan duduk. Silakan memperkenalkan diri dulu ya dari sebelah kirinya Bu Endah. Perkenalkan, nama saya Malanur Azizah. Iya. Perkenalkan, nama saya Widya Sari. Perkenalkan, nama saya Luki Satria. Perkenalkan, nama saya Arif Budi Mantoro. Perkenalkan, nama saya Rifki Fauzi. Perkenalkan, nama saya Edgar Frediansyah. Dalam kegiatan konseling kelompok ini dilakukan secara diskusi kelompok ya dengan 6 anggotanya. Kenapa 6? Karena kita biar menambah wawasan, pengetahuan, dan di dalam konseling kelompok ini ada 4 asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas kemandirian, serta asas keorganisasian. Jadi kalau kita memakai asas kerahasiaan, masalah kalian tidak akan diketahui sama orang lain. Nah, yang kita akan dibahas tentang manajemen waktu. Silakan siapa dulu yang mau menyampaikan? Mbak ini apa Mas? Ini silakan. Siapa dulu? Mas ini dulu nih. Udah. Ayo. Manajemen waktu. Bagaimana cara mengatur manajemen waktu? Nih. Coba. Pakai ini pegang. Dengan cara disiplin dan membuat jadwal kegiatan. Ya. Kalau Mas ini? Dengan cara membuat beberapa jadwal bagan, terus membuat jadwal itu dengan batasan waktu tertentu dan nanti dilaksanakan. Selanjutnya silakan.
dengan cara membuat jadwal waktu dan mengerjakan jadwal waktu itu tersebut. Disiplin dan mengerjakan waktu dan dibatasi. Tidur tepat waktu dan belajar. Membuat jadwal dan disiplin. Merasa dari jawaban kalian ini apakah kalian siapa yang mau menjawab? Silakan. Tidak ada sih, tidak ada kendalanya. Paling dengan inisiatif dan tekad untuk melaksanakan jadwal tersebut dengan tepat waktu pasti bisa. Ada kendala, kadang tidak melaksanakan jadwal waktu tersebut. Ada kendala. Kendalanya apa? Kadang tidak bisa tidur karena tidak melaksanakan manajemen waktu. Ya, sebelahnya. Ada kendala karena jadwal yang sering terlewat yang menyebabkan kendalanya. Ada kendala karena kurang tidur. Ada kendala karena tidak bisa membagi waktu untuk belajar. Nah, karena ini konseling kelompok kan, ini kan berdiskusi. Jadi kalian nanti berdiskusi permasalahannya yang dari teman tersebut. Misalnya tadi kendalanya apa, ada yang kurang tidur. Nah, silakan kalian berpendapat pada teman tersebut. Siapa yang mau tadi yang menjawab kurang tidur? Berapa orang? Nah, itu nanti teman kalian kasih pendapatnya bagaimana biar tidak terjadi seperti itu. Silakan yang mau jawab. Dengan cara tidur tepat waktu, tidurnya itu sesuai kebutuhan, yaitu 8 jam, agar di sekolah nanti tidak mengantuk lagi, ya dari jam 9 mungkin sampai jam 3 atau jam 4. Dengan cara tidak bermain game berlebihan dan tidak sering begadang tengah malam. Dengan cara mengatur waktu dan tidak bermain HP terlalu malam. Jangan bergadang. Tadi berapa orang? 2 orang ya tadi ya yang orang tidur ya. Terus apakah dengan pendapat tersebut kalian bisa melaksanakannya? Bisa. Bisa. Kasih alasannya coba. Alasannya tidak bermain game terlalu malam. Mbaknya kenapa sampai kurang tidurnya? Main game apa gimana? Main game. Main game. Nah, terus tadi ada lagi selain kurang tidur apa lagi tadi? Kurang disiplin apa? Tadi yang jawabannya Mas Eger apa tadi? Iya, jadwal apa? Jadwal pelajaran apa jadwal kegiatan sehari-hari? Kegiatan sehari-hari. Silakan teman-temannya yang mau kasih pendapat. Jika terlewat, mungkin bisa dievaluasi nanti. Jika jadwal itu terlewat, nanti dievaluasi dan dibuat caranya agar tidak terlewat lagi dan dilakukan di kedepannya nanti. Silakan. Apalagi silakan jawab lagi. Silakan.
Semoga nanti Apa? Nggak tahu nih yang selanjutnya. Nah, jadwalnya terlewatkan. Nah, bagaimana cara mengatur manajemen waktu itu? Ya, seperti itu. Kadang kita melewatkan waktu yang tidak bisa digunakan dengan baik, misalnya kurang tidur, kurang berenergi, terus penundaan dari kegiatan ini. Makanya saya makanya saya membahas tentang manajemen waktu, karena selama ini kalian sudah bisa nggak manajemen waktu sendiri? Belum. Iya, kenapa belum? Jadwalnya selalu terlewat. Iya, selalu terlewat. Selama ini terlewat terus dari jadwal selama Mas Edgar bikin. Ya kadang-kadang terlewat, kadang-kadang juga enggak. Oh, kalau Mas Fauzi karena kurang tidurnya main gamenya. Iya. Kalau Mas Imam sama. Kalau Mas Lucky Kadang juga terlewat, kadang juga bisa tepat, tapi jadwalnya itu tidak saya lihat sering, jadi tidak terlalu sering dilaksanakan gitu. coba ceritakan masalahnya seperti ini, Mas Lucky. Masalahnya paling sering waktu ketika sudah pulang sekolah sampai rumah, terus itu makan siang. Habis itu kan makan siang kan saya kan sukanya kan itu sambil nonton video. Nah, nonton videonya kelewatan sampai 1 jam lebih. Nah, maka dari itu makannya pun ikut lama. Itu kadang-kadang seperti itu dan membuat jadwal yang selanjutnya tidak terlaksana. Siapa yang mau menanggapi dari ceritanya Mas Lucky? Silakan menanggapi. Boleh berpendapat tentang masalahnya Mas Lucky. Solusinya nggak ada. Coba cerita masalahnya kalian sampai nggak bisa manajemen waktu selain tadi kurang tidur. Coba dari sini. Dari awalnya gimana ceritanya Mas Edgar? Biasanya itu pulang sekolah makan siang. Setelah makan siang biasanya nonton TV dulu. Nah, karena keasikan nontonnya sampai lupa sholat duhur. Jadinya itu yang buat saya lupa sholat duhurnya. Terus Mas Fauzi, awal ceritanya seperti apa sampai kurang tidur seperti itu? Kalau pas sholat duhur sholat maghrib itu langsung nonton TV Bu sampai malam Bu, lalu disambung main HP, jadi nggak bisa ngerjain PR Bu. Kalau Mas Iman? Habis pulang sekolah saya makan, habis makan itu saya main sampai lupa waktu, jadi saya nggak sholat nggak apa itu gitu Bu. Mbak Wilda? saya nggak bisa membagi waktu karena biasanya habis pulang sekolah tidur. Kecapean Bu. Selanjutnya? Saya sehabis sholat asar bermain game sampai lupa waktu. Nah, itu karena game ya, semua masalahnya tentang game semua. Jadi karena game online di HP ya, jadi asik gitu ya. Saking asiknya lupa waktu, tidak bisa manajemen waktu, sampai tidak bisa sholat ya, makan telat, ngerjakan tugas juga telat. Nah, dari 6 masalah ini, apakah ini menurut kalian masalah yang sulit untuk diselesaikan apa gimana? Bagi kalian?
sulit. Sebenarnya nggak ada yang sulit untuk diselesaikan kalau kalian mau berubah. Kira-kira bisa nggak kalian untuk berubah seperti itu? Untuk manajemen waktu terutama pada diri sendiri ya, pada diri sendiri maupun pada orang lain. Yang paling penting itu manajemen pada diri sendiri. Yang menentukan sukses atau enggaknya kan diri sendiri, bukan orang lain ya. Jadi kan kalau kalian tidak mau berubah ya belum bisa untuk sukses. Cita-cita kalian apa sih? Coba Mbak ini cita-citanya apa? Cita-cita saya menjadi CEO. Terus Cita-cita saya menjadi dokter. Cita-cita saya menjadi dokter hewan, terutama hewan peliharaan. Cita-cita saya menjadi mekanik. Cita-cita saya menjadi TNI. Cita-cita saya menjadi polisi. ada yang TNI, ada yang polisi. Kalau misalnya kalian dari sekarang tidak bisa memanajemen waktu tersebut, apakah cita-cita bisa dicapai? Tidak. Apakah nilai kalian bisa dicapai dengan baik? Tidak. Makanya mulai sekarang harus bisa memanajemen waktu ya. Entah itu di sekolahan, di rumah, di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekitarnya seperti itu. Nah, silakan kalau mau cerita silakan sampaikan cerita tentang manajemen waktu. Apakah merasa kesulitan mengatur waktunya di rumah atau seperti apa di sekolahan atau di mana, apa di tempat bimbel? Ada yang ikut bimbel, bimbingan belajar? Tidak ada, jadi belajar di rumah semua ya? Iya. Nah, kalau itu nanti kalian jadi nanti pada pertemuan kali ini kan membahas tentang konseling kelompok manajemen waktu dengan waktu durasi 1 kali 20 menit atau 1 kali 30 menit. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya nanti saya akan membahas lagi dengan materi yang berbeda maupun materi yang sama, yaitu materi manajemen waktu. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti manajemen waktu ini, konseling kelompok ini? Rasanya lega. Coba satu persatu, bagaimana perasaannya? Lega. Lega. Terus kaminya? Lega. Lebih baik dan lega juga. Iya lega Bu. Lega dan ingin berubah, Bu. Lega, Bu. Nah, jadi kesimpulan dari konseling kelompok ini tentang manajemen waktu adalah perencanaan yang digunakan pada diri sendiri maupun orang lain yang harus ditaati, tidak boleh dilanggar maupun tidak dilakukan. Jadi nanti kalian sampai di rumah membuat kegiatan sehari-hari, dicatat dari mulai hari besok Selasa tanggal 23, dari bangun tidur sampai mau tidur semuanya dicatat, dan kalian lihat apa yang saya sudah lakukan pada hari ini, apakah sesuai, apakah tidak sesuai. Seperti itu. Pada pertemuan hari ini saya tutup. Terima kasih sudah datang ke sini, dan silakan kalian nanti kembali ke kelas masing-masing untuk mengikuti pelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.